Ibadah ini firman Tuhan nggak nyangkut di dalam diri kita, bukan karena iblis, tapi karena memang Bapak Ibu nggak peduli. Kita nggak peduli dengan khotbah, kita nggak peduli dengan firman Tuhan yang disampaikan. Kita asik dengan diri kita sendiri, kita asik dengan pikiran kita sendiri, kita asik dengan rencana-rencana kita sendiri. Jadi yang ada di sini ini cuma tubuh kita aja gitu, dagingnya kita aja yang kelihatan di sini, duduk di situ. Tapi seluruh keberadaan kita nggak pernah ada di sini. Masa bodoh lah, khotbah kayak apa kayak, sehingga firman Tuhan nggak pernah nyangkut. Nah, itu bukan karena Tuhan tidak berkuasa, bukan karena Roh Kudus tidak ada di sini, bukan karena pendetanya kurang urapan, bukan. Tapi fokus kita tidak di sini. Nah, ini yang sering membuat kita tidak menerima apa-apa ketika ibadah. Sama seperti Marta. Marta ini Tuhan hadir di rumahnya, tapi Marta sibuk. Dan bagus sih gitu loh, bagus, bahasanya tuh sering bagus. Melayani. Orang sibuk melayani. Orang sibuk beribadah. Kita habis dari sini, ibadah di sini, ntar jam 11 ibadah lagi di tempat lain, ya kan? Ntar dari jam 11 sampai jam 1. Jam 1 mungkin kita ibadah lagi di tempat lain. Nanti selesai itu sore, nanti jam 4 kita ibadah lagi. Lalu nanti jam 6 kita ibadah lagi. Tapi pertanyaannya, apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat? Gak peduli siapa yang khotbah, siapa yang ini. Kita gak peduli Tuhan hadir di sini atau enggak. Karena fokus kita tidak di dalam ibadah. Fokus kita tidak di dalam di mana Tuhan hadir. Marta di rumahnya gak dapat apa-apa. Seringkali kita menoleh ke belakang kepada pekerjaan mungkin, kepada tanggung jawab, kepada soal isi perut, kepada soal hal-hal lain, kekhawatiran-kekhawatiran lain. Sering fokus kita kepada hal-hal yang seperti itu sehingga kita kehilangan hal yang utama. Di sini Tuhan hadir. Bapak Ibu, ketika kita menyadari kita datang ke gereja yang kita tak, saya sebenarnya kalau kita punya duit banyak, kita bangun gereja tuh kayak gereja Katolik gitu. Orang masuk ke gereja tuh benar-benar hikmat, dalam artian benar-benar takut dan gentar, karena dia merasakan di situ ada Tuhan hadir. Benar-benar hikmat, benar-benar takjim. Ketika dia masuk ke tempat ibadah, dia sudah menyiapkan dirinya untuk bertemu Tuhan.